anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas siapa? Saya, Bu. Baik, untuk ketua kelas mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Ibu sekarang akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Alina Sofia, Hadir. Nisrina Atia, Hadir. Manita Febriani, Hadir. Silvi Ayunitias, Hadir. Zalfa. Tidak masuk, Ibu. Kenapa tidak masuk? Izin katanya. Suratnya sudah ada. Katanya menyusul, Ibu. Baik, nanti minta tolong suratnya kasihkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan speaking terlebih dahulu ya. Nah, jika Ibu bilang pegang kepala, kalian pegang kepala, pegang hidung, kalian pegang hidung. Nah, nanti jangan ikuti gerakan Ibu ya. Kita akan melakukan sebanyak 3 kali untuk mengetes apakah kalian sudah fokus atau belum. Nah, pegang kepala. Oke, masih benar semua. Pegang hidung. Masih benar semua. Kemudian pegang dahi. Oke, sudah benar. Berarti kalian sudah konsentrasi nih ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Nah, ada yang tahu Ibu mau membahas materi apa sekarang? Tidak ada yang tahu ya. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ibu ingin meminta kalian coba bayangkan sebuah kantor yang setiap hari itu membuat surat, laporan, dan berbagai dokumen administrasi. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika semua arsip tersebut terus disimpan tetapi tidak pernah dikurangi atau dikelola dengan baik? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Yaitu penumpukan ya anak-anak. Nah, kemungkinan besar arsip itu akan semakin menumpuk. Ruang penyimpanan menjadi penuh dan ketika kita membutuhkan arsip tertentu, kita akan menjadi sulit untuk menemukannya karena banyaknya arsip yang menumpuk. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam bidang kearsipan terdapat suatu kegiatan yang disebut dengan penyusutan arsip. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep penyusutan arsip, tujuan penyusutan arsip, serta cara penyusutan arsip yang dilakukan dalam suatu organisasi. Nah, ada yang tahu di sini pengertian penyusutan arsip singkat saja? Benar sekali, penyusutan arsip itu merupakan cara guna mengurangi jumlah arsip yang organisasi hasilkan demi efisiensi dan menghemat tempat penyimpanan arsip. Yang dikatakan teman kalian itu benar. Kita beri tangan terlebih dahulu ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan penyusutan arsip dan cara penyusutan arsip. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait tujuan penyusutan arsip terlebih dahulu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, arsip yang akan dikelola suatu organisasi itu akan semakin lama semakin bertambah banyak sehingga dapat menyebabkan penumpukan dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ruang penyimpanan, tenaga pengolah, peralatan, dan biaya atau anggaran pengolahan arsip. Nah, sebagai gambaran akan permasalahan tersebut, dalam suatu organisasi setiap hari itu pasti akan ada kegiatan penciptaan arsip sehingga dapat dibayangkan semakin lama maka tumpukan arsip itu akan semakin tinggi dan juga banyak. Jika hari ini hanya dibutuhkan satu ruang arsip, maka 2 tahun kemudian kebutuhan ruang penyimpanan arsip
dapat bertambah menjadi 5 ruangan dan akan bertambah terus-menerus selama organisasi itu ada. Nah, selain ruang penyimpanan juga akan semakin banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah arsip, sehingga biaya yang diperlukan untuk mengolah arsip juga akan semakin banyak. Dan yang lebih penting dari itu adalah penemuan kembali arsip akan semakin sulit karena banyak arsip yang tidak disusutkan. Adapun tujuan dari penyusutan arsip yang pertama yaitu meminimalisir penumpukan dan duplikasi arsip. Dengan penyusutan arsip kita itu akan meminimalisir penumpukan yang ada sehingga arsip itu tidak banyak menumpuk. Kemudian yang kedua yaitu menghemat uang penyimpanan arsip, peralatan dan juga biaya yang diperlukan untuk mengolah arsip. Semakin banyak arsip yang kita butuhkan, maka banyak juga ruang banyak space juga yang digunakan untuk penyimpanan arsip, sehingga penyimpanan arsip itu tidak membutuhkan banyak ruangan. Yang ketiga yaitu kita akan meminimalisir tercampurnya antara arsip aktif dan juga arsip inaktif. Kemudian yang keempat yaitu kita akan melakukan pengolahan arsip lebih efektif dan efisien. Kenapa lebih efektif dan efisien? Nah, kalau kita melakukan penyusutan arsip, maka penumpukan untuk arsip kan akan berkurang, sehingga hanya ada arsip aktif dan masih memiliki fungsinya dan masih bernilai guna, sehingga dapat lebih cepat untuk menemukan arsip yang akan kita butuhkan. Nah, terakhir yaitu menjamin keselamatan arsip yang memiliki nilai-nilai historis, arsip abadi, dan yang arsip yang masih disimpan secara permanen. Kemudian di sini kita akan membahas terkait cara penyusutan arsip. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyusutan arsip itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yaitu yang pertama yaitu pemindahan arsip, yang kedua itu pemusnahan arsip, dan yang ketiga itu penyerahan arsip statis. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pemindahan arsip. Pemindahan arsip inaktif ini merupakan kegiatan penyusutan arsip yang dimana arsip inaktif ini dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Nah, dalam pemindahan arsip ini terdapat beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu menyeleksi arsip inaktif. Penyeleksian ini dilakukan untuk memastikan bahwa arsip yang dipindahkan itu merupakan arsip inaktif dan sesuai dengan jadwal retensi arsip yang dibuat oleh pencipta arsip. Selain itu, pada tahapan ini juga akan dilakukan untuk mengumpulkan arsip-arsip yang memiliki kesamaan jenis arsip. Kemudian ada yang kedua yaitu membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Setelah memastikan arsip masuk ke dalam kategori inaktif, selanjutnya itu kita akan membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan secara lengkap, mulai dari jenis arsip, volume, tahun, dan juga kondisi hingga sistem penyimpanan yang digunakan. Yang ketiga yaitu kita akan menata arsip inaktif yang digunakan. Yang keempat yaitu membuat berita acara pemindahan arsip. Nah, berita acara pemindahan arsip inaktif ini dijadikan sebuah bukti bahwa arsip inaktif telah dipindahkan ke unit kearsipan dari unit pengolah, karena secara tanggung jawab dan wewenang terhadap arsip tersebut juga telah berpindah ke unit kearsipan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pemindahan arsip.
Karena yang kedua yaitu kita akan membahas terkait pemusnahan arsip. Nah, ada yang tahu pemusnahan arsip itu apa? Tidak ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pemusnahan arsip yaitu kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan dengan cara menghancurkan atau melenyapkan arsip secara fisik yang sudah tidak memiliki nilai guna fisik dan fungsinya sudah berakhir. Nah, pemusnahan arsip ini terdiri dari beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu kita akan membentuk panitia penilai arsip. Nah, pembentukan panitia penilai arsip ini digunakan untuk apa? Nah, panitia penilai arsip ini untuk menentukan menyeleksi apakah arsip yang akan disusun itu apakah sudah benar-benar layak disusunkan atau dimusnahkan, dan apakah masih memiliki nilai guna atau sudah tidak memiliki nilai guna. Yang kedua yaitu kita akan melakukan penyeleksian atau pemeriksaan arsip. Nah, penyeleksian arsip ini dilakukan untuk memastikan bahwa retensinya telah berakhir dan memiliki keterangan musnah pada jadwal retensi arsip atau JRA yang sudah ditetapkan oleh pencipta arsip. Selain itu juga digunakan untuk memastikan bahwa arsip itu tidak terkait dengan arsip lainnya dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kita akan membuat daftar perkelaan arsip yang akan dimusnahkan. Nah, daftar perkelaan arsip ini berisi arsip yang dimusnahkan sesuai dengan hasil seleksi dan pemeriksaan arsip. Yang keempat yaitu kita akan melakukan penilaian oleh panitia penilai arsip. Nah, setiap akan melakukan kegiatan menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan, pasti itu akan diikuti dengan kegiatan penilaian arsip. Nah, penilaian arsip ini dilakukan terhadap arsip yang retensinya masih di bawah 10 tahun dan akan dilaksanakan oleh unit pencipta arsip. Yang kelima yaitu permintaan persetujuan dari pencipta arsip. Nah, setelah panitia menilai arsip melakukan penilaian terhadap arsip yang akan dimusnahkan, maka selanjutnya yaitu kita akan meminta persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Yang keenam yaitu kita akan menetapkan arsip yang akan dimusnahkan. Di sini pimpinan organisasi itu akan mengesahkan arsip yang akan dimusnahkan melalui produk hukum intern setelah ada persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Nah, produk hukum intern itu apa? Yaitu produk hukum intern merupakan peraturan, pedoman atau prosedur tentang prosedur tertulis yang ditetapkan oleh pimpinan suatu organisasi atau instansi untuk mengatur tata kelola kearsipan yang ada di lingkungan internal mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kita akan membuat berita acara pemusnahan arsip. Daftar arsip yang akan dimusnahkan dan berita acara pemusnahan arsip ini selanjutnya akan menjadi bukti. Bukti apa? Sebagai bukti dan dasar hukum bahwa pemusnahan arsip telah dilaksanakan secara sah serta berfungsi sebagai pengganti arsip yang telah dimusnahkan. Yang kedelapan yaitu dan yang terakhir yaitu melakukan pelaksanaan pemusnahan. Nah, dilaksanakan dengan beberapa hal pada pelaksanaan pemusnahan. Yang pertama yaitu kita melakukan secara total pemusnahan sehingga fisik dan informasi arsip yang musnah itu tidak dapat dikenali kembali. Hal ini digunakan untuk mengurangi penyalahgunaan. Yang kedua yaitu sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan. Yang ketiga dan yang terakhir itu disertai penandatanganan berita acara yang membuat daftar arsip yang dimusnahkan. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana jika untuk memusnahkan suatu arsip itu tidak dibentuk panitia penilai arsip, melainkan terlebih dahulu dan langsung memusnahkannya begitu saja? Kalau dalam kita akan memusnahkan arsip, sebelumnya mohon maaf, terima kasih sudah bertanya. Dalam melakukan pemusnahan arsip, jika
kita tidak membentuk panitia penilai arsip dulu kemudian langsung memusnahkannya, maka eh, kita akan salah nanti memusnahkan arsip. Bisa saja arsip yang masih aktif, yang masih berfungsi dan masih bernilai bagi suatu organisasi atau perusahaan, maka itu akan berdampak buruk pada organisasi atau perusahaan. Bahkan organisasi juga akan terkena pelanggaran hukum seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oh, berarti panitia penilai arsip ini penting ya Bu perannya? Sangat penting. Jadi jika tidak dibentuk panitia penilai arsip, maka akan sangat fatal dampaknya pada organisasi atau perusahaan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bertanya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita membahas mengenai penyerahan arsip statis. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah penjelasan yang Ibu jelaskan ini terlalu banyak? Maksudnya Ibu itu terlalu cepat atau tidak? Sedikit Bagaimana anak-anak? pelan-pelan saja ya Bu. Oke, terlalu cepat ya ternyata. Baik, Ibu akan menjelaskannya lebih pelan-pelan lagi. Nanti kalau misalnya Ibu bicara lebih cepat lagi, tolong diingatkannya. Baik, yang tahap yang ketiga dari penyusutan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yaitu penyerahan arsip statis. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dijelaskan itu tentang terkait kriteria arsip yang dapat diserahkan kepada lembaga kearsipan oleh pencipta arsip, yakni arsip yang masih memiliki nilai guna historis atau sejarah, arsip yang telah habis masa retensinya, serta mempunyai keterangan permanen sesuai jadwal retensi arsip yang sudah dibuat oleh pencipta arsip. Nah, penyerahan arsip statis ini kepada lembaga kearsipan oleh pencipta arsip itu terdiri dari beberapa tahapan juga. Tahapan yang pertama yaitu kita akan menyeleksi dan membuat daftar usul serah arsip yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh arsiparis di unit kearsipan. Kemudian yang kedua, penilaian oleh panitia penilai arsip yang terhadap arsip yang diusulkan untuk diserahkan kepada lembaga kearsipan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pemberitahuan bahwa kita akan menyerahkan arsip statis kepada kepala lembaga kearsipan. Nah, ini disesuaikan dengan wilayah kewenangan atau otoritas yang disertai surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan itulah masih autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Yang keempat yaitu kita akan melakukan verifikasi dan meminta persetujuan kepada kepala lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangan atau otoritasnya masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu kita akan melakukan penetapan arsip yang akan diserahkan kepada siapa? Ada yang bisa menjawab? Baik, jika tidak bisa menjawab, Ibu akan menjelaskan. Nah, penetapan arsip yang akan diserahkan ini akan diserahkan kepada akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip. Kemudian yang keenam itu ada pelaksanaan dan pelaksanaan serah terima arsip statis yang dilakukan oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang diserahkan. Di sini, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan kepada Ibu terkait penyusutan arsip yang sudah Ibu jelaskan pada materi pagi hari ini? Izin bertanya Ibu. Baik, ada apa yang ingin ditanyakan? Tadi kan Ibu menjelaskan terkait penyusutan arsip fisik ya Bu. Ya, Nah, sekarang kan ada arsip elektronik. Itu apakah juga perlu dilakukan penyusutan arsip Bu? untuk arsip elektronik ini sebenarnya Ibu akan membahas di pertemuan ke-5. Namun jika ada yang saya akan Ibu jawab. Nah, arsip elektronik itu arsip elektronik itu tetap masih diperlukan penyusutan arsip. Kenapa? Karena bayangkan saja kalian memiliki HP,
laptop, kemudian berisi file-file foto-foto kalian, terus kalian dari tahun-tahun kemarin tidak kalian hapus, tetap kalian simpan sampai beberapa tahun kemudian, apa yang akan terjadi? Memori kalian akan penuh kan? Nah, sama halnya dengan arsip fisik, jika terus disimpan dan tidak dilakukan pengusutan, pemusnahan, maka akan terjadi penumpukan. Kalau arsip elektronik ya memorinya akan penuh, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin kalian pertanyakan lagi terkait materi yang Ibu jelaskan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau arsip fisik kan dari yang kita pelajari sebelumnya itu bisa rusak atau dikerubungi rayap. Kalau arsip digital bagaimana, Bu? Apakah bisa rusak juga? Arsip digital atau elektronik ini pastinya juga akan bisa mengalami kerusakan, sama seperti arsip fisik yang mungkin karena kertasnya luntur, berwarna kuning, tulisannya juga luntur, bisa sobek, itu juga dirayapi oleh rayap. Itu aspek elektronik juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya apa? Misalnya kalian punya HP, kemudian HP atau laptop, kan itu kan teknologi, pastinya itu bisa mengalami error atau bahkan terdapat virus. Bisa saja arsip yang kalian simpan itu, jika kalian tidak melakukan backup ke device lain, itu mungkin kita jika tidak ada backup atau backup dari device lain, maka kita akan kehilangan arsip tersebut. Kalau misal kita kehilangan arsip tersebut, kita akan kebingungan, organisasi juga akan kebingungan. Arsip elektronik juga bisa mengalami serangan cyber, sehingga arsip itu kadang tidak aman ya dalam disimpan dalam teknologi. Nah, misalnya HP atau laptop kita mengalami kerusakan. Nah, untuk menghindari itu sebelum hal itu terjadi, maka kita perlu melakukan atau memindahkan arsip elektronik tersebut ke device lain, mungkin device disk atau HP atau laptop lain, kemudian bisa ditaruh di link Google Drive ya. Kalau misalnya kita punya link Google Drive, itu kan kita bisa mengaksesnya meskipun HP atau laptop kita sudah rusak. Nah, kalaupun ada yang membobol arsip tersebut melalui Google Drive, karena kan bisa diakses oleh siapapun. Nah, kita akan kalian bisa melakukan pengelolaan akses. Itu akses bisa diakses oleh siapa saja. Kita itu bisa mengaturnya seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, ini waktunya tinggal berapa menit ya anak-anak? Waduh, waktunya tinggal 7 menit lagi nih ya. Baik, di sini karena waktunya tinggal 7 menit lagi untuk istirahat, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian akan membuat clipping terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Kalian juga bisa menambahkan materi penyusutan arsip dari internet atau bahkan sumber lain, buku-buku di perpustakaan. Itu juga biasanya juga ada di internet, kan juga ada jurnal atau buku digital, kan kalian bisa mencarinya di sana sebagai tambahan referensi selain dari materi yang Ibu jelaskan. Nah, untuk pengumpulan itu akan dikumpulkan di minggu depan saat kita mengadakan pertemuan lagi. Nah, nanti di pertemuan minggu depan kita akan melakukan presentasi dari hasil clipping kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Apakah dari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Oh iya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian. Kalian ingin ingin presentasinya itu sesuai urutan atau Ibu acak? Dias aja, Bu. Nah, tapi Ibu
ini inginnya tidak Oke, oh kalian mau diacak ya ternyata. Maaf ibu tidak konsentrasi. Kalian siap sekali ya ingin diacak. Oke, nanti ibu akan melakukan spin secara real time pada minggu minggu depan saat kita pembelajaran itu kita akan melakukan spin. Nanti yang maju akan acak. Nah, jadi kalian itu harus mempersiapkan materi yang akan kalian presentasikan sehingga itu nanti kalian jika ditunjuk kalian sudah siap melakukan presentasi. Baik anak-anak, apakah sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu, kalau sudah dimengerti baik anak-anak, dari pembahasan yang telah kita pelajari dapat disimpulkan. Sebelum ibu menyimpulkan ini, adakah yang ingin menyimpulkan? Sedikit saja penyusutan arsip itu apa? Coba kalian baca terlebih dahulu di buku kalian. Penyusutan arsip itu apa? Sedikit saja pengertiannya. Tolong dibacakan. Izin jawab, Ibu. Baik. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Ya. penyusutan arsip itu merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah arsip yang terlalu banyak atau terlalu menumpuk. Nah, tujuannya itu agar pengelolaan arsip dapat terjadi secara efektif dan efisien. Benar sekali, terima kasih. Mita sudah menjawab, sudah membantu ibu untuk menyimpulkan. Baik, benar apa yang dikatakan teman kalian, Mita. Beri tepuk tangan dua anak. Nah, penyusutan arsip itu merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah arsip dengan tujuan agar pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, penyusutan arsip itu juga penting dilakukan untuk mengurangi penumpukan arsip, menghemat ruang penyimpanan dan biaya pengelolaan. Selain itu juga untuk menjaga arsip yang masih memiliki nilai penting atau nilai sejarah. Selain itu, penyusutan arsip dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyiaran arsip tadis kepada lembaga kearsipan. Nah, dengan adanya penyusutan arsip, organisasi dapat mengelola arsip dengan lebih tertata sehingga arsip yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan lebih mudah. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Oh iya, Ibu lupa menyampaikan. Maaf ya anak-anak. Nah, di minggu keberapa ya kita minggu terakhir itu minggu ke-8 kita akan melakukan Ibu akan membawa kalian untuk melakukan observasi pada tempat kayak tempat penyusutan arsip seperti itu. Kalian di sana itu akan melakukan observasi, mengidentifikasi itu arsip aktif atau masih tidak aktif. Di sana juga akan dijelaskan arsip yang rusak, yang sudah berguna, bagaimana cara juga menentukan arsip yang sudah harus digunakan atau tidak, seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalian bisa masuk semua untuk pembelajaran hari itu, dan Ibu juga meminta kalian membentuk kelompok sebelum kalian melakukan observasi ke tempat penyusutan arsip, ke tempat kearsipan yang akan kita datangi. Kemudian, apakah Ibu sudah menyampaikan tadi tugasnya itu bersifat individu atau kelompok? Yang tugas presentasi yang membuat clipping, apakah Ibu sudah menyampaikan individu atau kelompok? Belum, Bu. Oke, nah tugas clipping ini dibuat secara kelompok sehingga kalian, nah dalam satu kelas ini kan ada 30 anak ya. Nah, jadi karena ada
kalian ada 30 orang, maka kelompoknya dibuat membentuk jadi 6 dan enam kelompok dan satu kelompok isinya 5 anggota. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak apa yang Ibu sampaikan? Iya, Bu. Baik, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu banyak ada salah kata. Pembelajaran hari ini Ibu sudahi hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.